Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan lembaga non-laba. Ataupun ada pondok pesantren, kemudian ada panti asuhan, ada organisasi kemanusiaan, ada mungkin yayasan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak berorientasi pada laba. Karena banyak sekali kemarin yang menanyakan, dan kali ini saya akan khusus buatkan template laporan keuangan untuk entitas non-laba. Nah, di sini sesuai dengan ISAK 35 ataupun interpretasi standar akuntansi keuangan nomor 35. Nah, tentunya ini yang persyaratan untuk penyajian laporan keuangan di entitas non-laba. Nah, kalau secara peraturan di sini standar akuntansi keuangannya yang nomor 35 ini memang khusus mengatur tentang entitas non-laba ya teman-teman. Saya tunjukkan laporan keuangan yang wajib ada itu apa saja. Yang pertama di sini ada nih. Laporan posisi keuangan. Oke, laporan posisi keuangan nih kalau di perusahaan biasa kayak laporan neraca mungkin ya. Cuma ada beberapa komponen akun yang berbeda. Di sini nanti akan saya jelaskan. Saya akan simulasikan juga contoh transaksinya dan contoh laporan keuangannya, teman-teman. Kemudian ada di sini laporan penghasilan komprehensif. Nah, ini semacam laporan laba rugi gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan melihat seberapa banyak surplus ataupun defisitnya dari total yang sudah ada. Kemudian di sini ada laporan perubahan aset neto. Oke, perubahan aset neto ini mungkin semacam laporan perubahan modal gitu ya. Cuma di sini aset netonya yang disorot. Kemudian ada juga laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas pasti juga di sini hampir sama dengan perusahaan pada umumnya. Dan ada juga ada juga catatan atas laporan keuangan. Nah, ini yang menyajikan catatan-catatan atas laporan keuangan yang kita buat tadi di atas. Nanti akan dijelaskan di sini apabila memang diperlukan penjelasan. Kayak gitu, teman-teman. Oke, langsung saja ya. Saya coba contohkan di sini template yang sudah saya buat, teman-teman. Dan ini sudah saya otomatisasi. Nanti teman-teman tinggal mengisi rekap di sini ya, rekap transaksi dari kas maupun dari bank. Jadi ini saya buatkan dua, ada yang memang biasanya ada sistem petty cash gitu. Bisa diisi di sini apa saja pemasukan, ada apa saja pengeluaran. Nanti teman-teman tinggal mengisi ini dan memilih akun yang sesuai di sini. Nanti dia akan otomatis tergenerate dari tadi yang laporan penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas gitu teman-teman. Nah, nanti di sini juga saya tampilkan juga laporan aset dan CALK. Untuk CALK ini nanti menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Di sini saya tunjukkan, ini template yang sudah saya buat. Nanti kalau teman-teman mau meniru bisa, silakan disamakan untuk akun-akunnya. Nanti silakan di screenshot dan lain sebagainya bisa. Pun kalau misal teman-teman nanti mau mendownload bisa nanti saya cantumkan linknya di deskripsi teman-teman. Oke, di sini ada neraca saldo. Di sini saya ambil akun-akun yang memang sesuai dengan ISAK 35, teman-teman. Sudah sesuai, saya sesuaikan ya di sini. Jadi nanti teman-teman bisa tidak menyimpang dari panduannya gitu, teman-teman. Nah, di sini ada nama akun, kas dan setara kas, piutang, dan lain sebagainya. Nah, singkatan di sini hanya untuk memudahkan kita nanti dalam membuat kode akun untuk di laporan ini ya, laporan transaksi PTKS maupun bank. Nah, di sini nanti akan masuk di sini. Ini singkatannya seperti itu. Kemudian saldo normalnya, debit atau kredit. Posnya nanti ini di laporan posisi keuangan ataupun di laporan komprehensif. Nah, di sini memang kita sistemnya tidak debit kredit ya, biar teman-teman mudah karena banyak sekali yang masih kesulitan dalam menggunakan jurnal. Jadi saya coba di sini permudah lagi, tapi esensinya sama, teman-teman. Esensinya sama dan ini sangat mudah untuk orang yang awam dan tidak memiliki background accounting. Tinggal kita masukkan pemasukan, pengeluaran. Kalau menerima sumbangan berarti ya itu uang masuk, dimasukkan aja di sisi pemasukan. Kalau ada pengeluaran, pembelian konsumsi ataupun pembayaran gaji, nah itu berarti masuk di pengeluaran. Kayak gitu nanti teman-teman sistemnya. Dan ini sudah saya sesuaikan rumusnya. Nanti ketika teman-teman mengisi akun di sini, itu akan otomatis masuk di laporan
komprehensif maupun di laporan keuangan yang lainnya. Gitu teman-teman. Oke, langsung saja ya di sini dari NS ini untuk setting ada nanti neraca saldo awal di sini kosong karena masih pertama. Mutasi ini yang akan kita kerjakan dan laporan neraca saldo akhir nanti yang sesuai dengan saldo di akhir periode yang kalau kita sudah selesai menginput transaksi, nah itulah saldo akhirnya. Nah, saldo akhir di sini nanti akan menjadi saldo awal di tahun berikutnya, teman-teman. Kita nanti kopikan saja di sini, copy paste, kita masukkan di saldo awal ketika kita mau membuat laporan 2026 misal ya. Ini kan 2025. Di 2026 tinggal dikopikan, kita masukkan menjadi saldo awal. Nanti seterusnya akan menyesuaikan. Gitu. Sangat simpel sebenarnya, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini ada laporan transaksi kas. Ini bisa kas, bisa bank. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan kondisinya. Kalau mengeluarkan menggunakan bank, ya berarti dicatat di sheet bank ini. Kalau menggunakan cash, petty cash itu dicatat di sisi laporan transaksi kas. Oke, ini ya saya sudah contohkan beberapa transaksi di sini. Yang pertama, menerima sumbangan donatur sebesar 50 juta rupiah. Dapat sumbangan di sini ada namanya penghasilan sumbangan. Sesuai dengan ISAK 35. Oke, ada pendapatan dari sumbangan. Kemudian dari sumbangan itu misal dibelikan meja kursi ataupun furnitur ya untuk keperluan lembaga kita atau organisasi kita 5 juta ya berarti kita tulis pembelian aset berarti di sini teman-teman. Kita tulis akunnya yang aset. Mana asetnya ini? Kemudian menerima pembayaran santri 30 juta. Oke, di sini berarti kita ada jasa layanan, pendapatan jasa layanan. Dan biaya fotokopi, ya berarti di sini ada juga biaya fotokopi. FC ini fotokopi saya singkat ya. Ini sudah saya kasih keterangan di sini kok teman-teman nanti singkatannya apa. FC ini biaya fotokopi gitu ya. Nanti kalau sudah ini terbiasa akan hafal. Pembelian konsumsi. Nah, ini biaya konsumsi teman-teman. Konsumsi. Kalau pengeluaran ya berarti di sisi pengeluaran nanti teman-teman konsumsi. Pembelian bensin 500.000 berarti biaya transport. Perbaikan atap bocor 2 juta berarti ini biaya pemeliharaan. Biaya perbaikan ini. Gaji pengajar 5 juta biaya gaji. Tanggungan gaji. Pegawai kasbon. Nah, ini ternyata di pertengahan ada pegawai yang minjam uang perusahaan minjam uang lembaga. Nah, itu berarti pegawai kasbon. Nanti maksudnya dia di piutang ya. Jadi pegawai itu wajib mengembalikan ke kita lagi. Jadi di sini kita tulis piutang. Piutang. Ini piutang. Menerima utang. Jadi ada lembaga kita meminjam uang. Baik itu ke personal maupun ke lembaga lain. Itu menerima utang 5 juta. Misal di sini tulis saja utang. Oke. Hutang. Mana hutang? Utang jangka pendek. Nih, UJK, utang jangka pendek ya, teman-teman. Oke, menerima hutang 5 juta. Dan transaksi yang lainnya. Hampir-hampir mirip lah nanti kalau case-nya di lembaga teman-teman, di yayasan teman-teman, itu pasti akan mirip-mirip dan nanti bisa disesuaikan aja dengan pengeluaran yang terjadi di sini. Oke. Kalau sudah kita catat seperti ini, anggap saja ini sudah akhir tahun, kita akan membuat laporan keuangan. Dari transaksi ini saja, teman-teman, sudah kita kasih keterangan di sini ya, keterangan akunnya. Kita lihat di penghasilan komprehensif. Ini sudah otomatis masuk nanti. Nah, ini. Otomatis masuk ya, sumbangan 50 juta, jasa layanan 30 juta. Sama kayak di sini, teman-teman. Nih, sumbangan tadi donatur 50 juta, jasa layanan 30 juta. Nah, ini kalau saya hapus, teman-teman, sumbangan di sini ya, akunnya saya hapus. Ini dia akan otomatis juga kehapus di sini. Nah nih, tidak masuk ya di sini, kosong teman-teman. Jadi kita tinggal setting ini saja, nanti otomatis dia akan masuk di laporan penghasilan komprehensif. Oke, pendapatan sumbangan, jasa layanan, penghasilan investasi jangka pendek, dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal disesuaikan dengan kondisi real yang ada di organisasi teman-teman. Total pendapatan 80 juta. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, hanya contoh sekali lagi. Beban gaji dan upah 5 juta sesuai dengan yang kita input tadi, ya listrik air tidak ada, fotokopi 100.000 dan lain sebagainya. Oke. Sampai dengan nanti di sini ada total penghasilan komprehensif. Oke, setelah itu teman-teman silakan masuk di posisi keuangan.
Posisi keuangan pun sama juga teman-teman di sini. Laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, ini kas dan setara kas 70.750 ini sesuai dengan saldo akhir di sini ya. Petty cash. 70.750. Kalau di bank ada nanti juga dia akan otomatis menjumlahkan. Oke. Kalau sudah nanti ada piutang juga tadi piutang karyawan ya. Sudah kita input juga transaksinya otomatis masuk di sini dan lain sebagainya teman-teman. Nanti aset tetap. Nah, untuk aset tetap, khusus aset tetap, ketika teman-teman ada transaksi ini pembelian meja kursi, which is ini aset tetap akunnya, itu teman-teman harus memasukkan di laporan aset teman-teman. Ini ya, untuk menghitung penyusutan ataupun depresiasinya. Jadi pembelian aset ini, furnitur ini akan disusutkan per bulannya ataupun per tahunnya juga. Jadi kita masukkan pembelian meja kursi, aset meja kursi ini di laporan aset ini. Furnitur nih. Ada meja kursi dibeli tanggal 2 Januari, umur ekonomisnya 96 bulan ataupun 8 tahun. Harga perolehannya 5 juta ya. Kita susutkan dari bulan pertama pembelian. Which is ini Januari, kita susutkan sama per bulan sampai dengan Desember. Oke, karena ini kita membuat laporan tahunan, jadi kita susutkan sampai Desember, sehingga total bebannya ini otomatis dan akumulasi depresiasinya otomatis. Ini nanti juga dia angkanya akan otomatis masuk ke laporan penghasilan komprehensif dan juga laporan posisi keuangan. Di laporan penghasilan komprehensif dia akan mencatat sebagai beban depresiasi. Oke, kemudian di posisi keuangan dia akan mencatat sebagai akumulasi penyusutan di sini ya, mengurangi jumlah aset kita. Oke, kalau sudah di sini nanti juga ada pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek, ini tadi utang yang dari pihak lain teman-teman, dan juga ada aset neto, baik itu tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya maupun dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Oke, kalau sudah di sini pastikan balance antara total liabilitas dan aset neto dengan total asetnya, teman-teman. Di sini balance ya, 76 sama dengan 76. Ya, ini paling bawah ini 0 berarti sudah balance. Kalau ada selisih berarti akan muncul di sini selisihnya nanti teman-teman. Oke, kalau sudah kita lihat perubahan aset neto. Perubahan aset neto ini ada dua komponen utama, yaitu aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya, teman-teman. Nah, ini juga otomatis ketika ada surplus defisit tahun berjalan, kita masuk di sini, kemudian aset neto yang dibebaskan dari pembatasan dan nanti akan juga ada di sini penghasilan komprehensif lainnya. Ketika memang ada angkanya, dia akan masuk di sini, teman-teman. Terus di sini ada juga arus kas ya. Arus kas ini untuk mengetahui laporan arus dari transaksi kas kita. Ini dibagi menjadi 3 secara keseluruhan, teman-teman. Ada aktivitas operasi ataupun operasional ya. Jadi kas yang dari operasional, dari sumbangan, dari pendapatan jasa dan lain sebagainya ataupun dari pengeluaran operasional kita. Nanti akan kita jumlahkan di sini. Aktivitas investasi apa saja di sini, misal pembelian peralatan dan lain sebagainya, aset tetap. Itu aktivitas investasi. Kemudian ada aktivitas pendanaan, teman-teman, ini misal utang dan lain sebagainya ya. Ini masuk di aktivitas pendanaan, akan menambah jumlah kas ataupun uang kita. Oke, kemudian di sini akan ada kenaikan penurunan neto kas dan setara kas. Nah, di sini ya 70 750. Kas dan setara kas pada awal periode tidak ada sehingga kas dan setara kas pada akhir periode sama nilainya 70 750. Ini harusnya di sini sama ya dengan laporan kas kita. Ataupun di posisi keuangan bagian kas 70 750 sama di sini. Nah, ini kas dan setara kas 70 750. Oke. Kemudian di sini untuk arus kas kita sudah hitung dan kita lanjut ke CALK ataupun catatan atas laporan keuangan. Nah, ini nanti disesuaikan teman-teman isinya. Ada catatan apa di laporan keuangan teman-teman ya? Itu bisa disesuaikan. Kemudian aset ini tadi sudah saya jelaskan. Intinya yaitu jumlah pembelian aset tetap kita harus masuk di laporan aset ini untuk menghitung penyusutan ataupun biaya depresiasinya. Ini sudah saya buatkan, ada kendaraan, furnitur, peralatan, dan lain sebagainya.
teman-teman. Oke, nah nanti pertanyaannya gini, ini kan di penghasilan kompresif, di posisi keuangan itu kan ada tahun sebelumnya juga ya, 2025 ini tahun perlaporan kita sekarang. Nah, tahun sebelumnya kita harus cantumkan juga, ini sesuai dengan ISAK 35, jadi harus memuat tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, gimana caranya kita mengisi tahun sebelumnya? Nah, kalau kita memang tahun sebelumnya sudah ada aktivitas, ya tinggal kita isikan saja di sini teman-teman, di NS ini ya, di neraca saldo awal. Kita isikan posisi keuangan kita yang tahun sebelumnya, kita isikan di sini. Atau kalau nggak mau ribet ya langsung diisikan di sini nggak apa-apa. Cuma ini sudah saya rumus ngelink ke NS ini teman-teman. Oke, jadi misal gini aja. Misal ya, ini tahun 2025, saya mau membuat laporan tahun 2026 misalnya. Kita kopikan dari sini. Oke. Kemudian kita pastikan di neraca saldo awal. Nah, ini kan jadi neraca saldo awal ya, di saldo awal akun kita. Ini nanti di 2026, misal ini 2026. Ini 2025. Nah, ini sudah otomatis masuk di sini ya. Kalau ini misal saya hapus saja yang 2026 ini ya. Saya hapus nih. Nah, ini nggak ada isinya dan dia bisa langsung ngisi di 2025. Oke, teman-teman. Otomatis ya di sini ya ngisi yang 2025. Ketika kita masukkan di neraca saldo awal. Gitu, teman-teman. Posisi keuangan pun juga sama, dia akan otomatis masuk di sini, teman-teman. Oke. Saldo awal udah, saya back lagi teman-teman biar udah. Oke, nah intinya teman-teman kalau di laporan keuangan lembaga, yayasan, organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa mengacu ke ini tadi ya, mengacu ke ISAK 35 yang berisi penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba. Nah, ini nanti tetap teman-teman tetap wajib membuat laporan keuangan walaupun memang entitasnya nirlaba ataupun non-laba ya, tetap wajib melampirkan laporan keuangan dan wajib melaporkan SPT-nya juga teman-teman nanti kalau terkait perpajakan. Nah, ini juga tadi yang saya jelaskan sama ya, ada 2025, ada 2024 tahun sebelumnya juga. Jadi di sini disesuaikan aja untuk akun-akunnya. Nanti kalau misal teman-teman pun masih ada yang bingung, bisa download aja ini panduan dari ISAK 35. Banyak di googling sudah bisa muncul nanti. Kalau teman-teman, nah ini kebetulan sudah saya sesuaikan tadi, saya buat untuk template-nya beserta akun-akunnya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Kalaupun ada pertanyaan silakan ditanyakan lagi di kolom komentar ataupun bisa teman-teman request mau dibuatkan laporan keuangan apa, perusahaan apa, bergerak di bidang apa, silakan bisa ketikkan saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.